Ada apa lagi nih dari Mas Eko nih, mau nyalek lagi kah atau seperti apa? Gini kan saya disuruh Pak Zulkifli Hasan kan memimpin DKI Jakarta gitu ya. Jadi artinya tentunya bagaimana caranya PAN di DKI Jakarta minimal bisa seperti periode sebelumnya ya. Kalau bisa syukur-syukur setiap dapil kan ada 10 dapil masing-masing bisa 2 kursi gitu. Jadi yang tadi 9 kursi insya Allah menjadi 18 kursi gitu. Dan DPR RI-nya setiap dapil kan ada 3 dapil terisi semuanya. Kalau sekarang baru 2, insya Allah besok terisi semua 3 kursi. Mengemban tugas seperti ini gimana? Berat kan? Ya dinikmatin aja gitu ya, karena tugas partai gitu ya. Dan yang kedua karena saya juga senang di apa namanya dari dulu gitu ya, dari dulu tuh demen gitu orang ngomong politik, dan kuliahnya juga basicnya juga sama, pergaulannya juga nggak jauh-jauh dari politik. Pada saat suruh dikasih amanat seperti itu, yang tadinya hanya dapat 2 kursi di DPRD, ya udah. Padahal Jakarta banyak orang-orang hebat, tinggal ngejahit doang aja. Saya jahitin, kumpul. Alhamdulillah bisa 9 kursi. Sekarang juga demikian juga. Tugas saya memang bagaimana caranya jembatanin aja gitu loh. Ini kalau dulu tuh mungkin senior saya susah ngejahitnya gitu ya, karena kebetulan kita mungkin berangkatnya enjoy aja, nggak ada kepentingan apa ya sudah kita gabung. Jadi nggak ada target lagi untuk nyalek lagi DPR Bang? Oh iya, kan tadi kan 3 kursi gitu ya DPR RI. Berarti maksudnya tapi maksudnya tadi kan DPR lanjut lagi Bang, lanjut lagi DPR. Oh lanjut Nyalek lagi. Nyalek lagi DPR RI karena disuruh sama ketum suruh nyalek di DKI Jakarta lagi. Ya ini masuk tahun kedua ya di DKI Jakarta, yang sebelumnya 2 periode juga di Jawa Timur. Sekarang masuk lagi 2 periode juga di Jakarta. Ya mudah-mudahan dikasih amanat ini insya Allah bisa masuk lagi. Mas Eko mungkin istri udah ngerti kan ya, kalau anak-anak sendiri ngejelasinnya gimana nih? Kan bakal pasti sibuk seperti itu. Tapi mah dibandingin sama dunia entertain sama di politik lebih enakan kalau masalah waktu ya. Bisa kan kalau di DPR kan kelihatan kerjanya gitu ya, dari jam 9 pulang jam 5 sore, paling kalau misalnya itu kunjungan kerja. Kalau di entertain kan waktu itu kan dari pagi ketemu pagi lagi gitu, malah bahkan saya ajak ke studio dan sebagainya. Tapi anak-anak saya mahamin kok ya, baik di entertain maupun di politik semua ngerti gitu. Malah yang tengah, yang cewek gitu ya juga mau belajar politik juga gitu. Jadi buat saya ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. Yang penting dia sekolah aja dulu. Belajarnya seperti apa sih Naila. Naila, ayah itu nanti kalau kunjungan kerja tuh kayak apa? Udah ya, ajak aku aja, ntar aku akan melakukan ini. Wow, gitu kayak gitu. Jadi kunjungan kerja dia seneng ketemu orang banyak gitu ya. Kunjungan kerja itu kan ke daerah-daerah ya, maksudnya kalau di DKI Jakarta tuh ya ketemu sama ibu-ibu pengajian apa segala macam kayak gitu. Mas Eko mungkin banyak juga nih, musik public figure kayaknya semakin banyak ikut berkompetisi di politik nih. Jadi gini, kalau buat saya siapapun bentuknya gitu ya, siapapun orangnya dan siapapun pekerjaannya, background pendidikannya mempunyai hak yang sama dipilih dan memilih. Termasuk juga pekerja seni juga boleh untuk masuk ke ajang di perpolitikan seperti sini di legislatif gitu ya. Dan yang kedua selama dan juga masyarakat juga udah pintar sekarang gitu. Mana yang pekerja seni yang hanya ingin untuk nyalek doang dan bersungguh-sungguh untuk membangun daerah pemilihannya atau dekat dengan masyarakatnya, juga masyarakat udah pintar melihat itu. Jadi kan terlihat juga yang terpilih punya kapasitas dan punya kapabilitas gitu kalau saya lihat. Dan kalau misalnya tiba-tiba banyak teman-teman pekerja seni yang mau turun juga, buat saya menarik juga. Jadi artinya politik itu di mata mereka tidak keras, tidak kejam, tapi bisa memberikan kontribusi besar untuk masyarakat lainnya. Mungkin ada yang curang nggak sih Mas Eko, public figure sebelum terjun ke dunia politik? Oh iya, teman-teman anggota dewan yang sekarang segala macam atau yang sebelumnya juga ngobrol sama saya, ya kan, kayak Pasha Ungu, terus ya kayak Denny Cagur,
kayak Desi Ratnasari sebelumnya. Tapi selalu saya objektif. Artinya gini ya, kalau lu di politik pasti ada yang kayak semacam plus minusnya gitu. Plusnya begini, minusnya seperti ini. Jangan terburu-buru untuk itu. Renungin dulu gitu segala macam kayak gitu. Jadi saya nggak pernah bilang, udah lu masuk politik ya, masuk ke PAN segala. Enggak, tanya deh teman-teman. Saya selalu memberikan gambaran dulu seluas-luasnya, terserah dia mau milih yang mana dan kembali lagi ke teman-teman. Gitu. Nah, Mas Eko target di politik apa sih, kan DPR udah nih, DPR udah, terus di PAN juga maksudnya sudah ada posisi juga gitu. Apa sih kedepannya target di politik Mas Eko? Kalau tanya targetnya apa, sekarang sih saya tinggal mensyukuri apa yang saya dapat gitu. Nggak ada yang udah mau misalnya jadi presiden gitu. Banyak orang-orang pinter di internal partai gitu ya, nggak juga. Atau mau jadi ini. Udah, pokoknya saya seneng di Dewan karena apa? Saya bisa menjembatani program-program pemerintah untuk masyarakat, membantu masyarakat. Waktu di entertain tuh ya saya membantu, tapi skupnya kecil banget gitu ya. Tapi sekarang saya bisa gitu loh di Dewan gitu, tiba-tiba kayak kemarin menggratiskan vaksinasi yang awalnya bayar gitu, terus memberikan sembako ratusan ribu gitu, terus membuat edukasi online dengan jaringan wifi gratis. Itu kan kalau di entertain buat saya bisa, tetapi resource-nya sendiri gitu ya. Tapi kalau ini kita bisa minta bantuan, minta kerja dan sebagainya. Jadi kalau tanya gimana Mas Eko ke depannya, ya sudahlah. Yang penting menikmati, mensyukuri apa yang sudah kita dapat. Oke.